Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum, mulai dari kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. Mata kuliah telaah kurikulum, dosen pengampu Pak Tio Gusti Sastria MPD. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Windy Herdianti Pratiwi, NPM 5021189 dari kelas 4E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perubahan-perubahan kurikulum. Yang pertama, kurikulum 1947 atau disebut Rencana Pelajar 1947. Kurikulum lahir pertama pada masa kemerdekaan ini memakai istilah bahasa Belanda Leerplan, artinya rencana pelajar. Istilah ini lebih populer dibandingkan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas kependidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum ini sebutan Rencana Pelajar 1947 dan baru dilaksanakan 1950. Selanjutnya, kurikulum 1952, Rencana Pelajar Terurai 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Perinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajar Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Paling menonjol sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini yaitu setiap pelajar dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kurikulum 1964, Rencana Pendidikan 1964. Pemerintahan kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964. Namanya Rencana Pendidikan 1964. Ciri-ciri kurikulum ini, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Yang selanjutnya, kurikulum 1968. Lahir pada masa Orde Baru, kurikulum ini bersifat politis dan menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SMP Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau manajemen by objektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran diperinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditetapkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusi, hingga melaporkan. Selanjutnya, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritikan berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Selanjutnya, kurikulum 2004 KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 disebut kurikulum berbasis kompetensi KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikatif indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. Kurikulum yang selanjutnya yaitu kurikulum 2006 KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004, perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan pada kurikulum 2006. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar.
Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum Merdeka atau Kurma yang saat ini sudah mulai diterapkan. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam proses pembelajaran, guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat agar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didiknya. Adapun beberapa prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu yang pertama berpusat pada peserta didik, yang kedua konseptual, ketiga akuntabel, keempat esensial, kelima melibatkan berbagai pemangkuan kepentingan. Itulah materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.